Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Kependidikan. Di sini, kami akan menjelaskan tentang administrasi ketatausahaan sekolah. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Saya, Yulia Tasya Wilna, dan rekan saya, Irma Nurhaliza. Baiklah, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan. Baiklah, kita masuk saja ke pembahasan. Pembahasan pertama yaitu konsep dasar administrasi ketatausahaan sekolah. Sebelum kita masuk ke pengertian konsep dasar administrasi ketatausahaan sekolah, kita akan membahas tentang konsep dasar pengertian tata usaha. Tata usaha adalah kegiatan yang dilakukan meliputi membantu proses belajar mengajar, usaha kesiswaan, kepegawaian, peralatan sekolah, urusan infrastruktur sekolah, keuangan, bekerja di laboratorium, perpustakaan, dan hubungan masyarakat. Lanjut dengan pengertian tata usaha sekolah, yaitu pengertian tata usaha sekolah adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola catatan, pengumpulan, penyimpanan data, dan dokumen yang dapat membantu pemimpin dalam mengambil keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Lanjut dengan pengertian administrasi tata usaha sekolah. Administrasi tata usaha sekolah adalah kegiatan melakukan pencatatan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam sebuah organisasi yang digunakan sebagai bahan keterangan bagi pemimpin. Menurut Prajudi Atmos Sudirjo, kegiatan ketatausahaan meliputi 5, yaitu perencanaan, koordinasi, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kegiatan ketatausahaan dan administrasi. Tugas-tugas tata usaha. 1. Menyusun program kerja ketatausahaan atau administrasi kelancaran dalam rangka kegiatan ketatausahaan atau administrasi. 2. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan atau dana, sarana administrasi ketatausahaan, kepegawaian, dan statistik sekolah sesuai dengan petunjuk atau pedoman dan peraturan yang berlaku untuk mencapai tujuan pelayanan administrasi yang baik. Ketiga, mengelola tugas rutinitas ketatausahaan, antara lain surat menyurat, dokumentasi atau agenda, pembukuan keuangan, administrasi kepegawaian dan sarana. Mengatur dan mendokumentasikan presensi pegawai, penyajian data statistik, pembuatan laporan rutinitas atau insidental, dan menghimpun data administrasi sekolah. Lanjut ke poin kedua atau poin B, yaitu tentang proses tata persuratan. Menurut Kepmendikbud, surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak ke pihak lain. Lanjut ke proses tata persuratan. Prosesnya ada 7. Pertama, jenis surat. Kedua, sifat dan derajat surat. Ketiga, pencantuman alamat surat. Keempat, kode surat. Kelima, pemakaian singkatan. Keenam, cap jabatan dan cap dinas. Ketujuh, prosedur pengurusan surat. Surat keputusan, surat edaran, dan surat lain-lainnya. Terima kasih, dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Irma Nurhaliza, NIM 19005065 akan melanjutkan materi berikutnya. Selanjutnya itu ada administrasi kearsipan. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu arsip. Arsip adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara atau swasta dalam membentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut. Dalam kegiatan pengelolaan arsip terdiri dari yang pertama
ada azas penataan arsip. Azasnya yaitu azas sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan. Asas sentralisasi itu sendiri adalah azas penataan arsip yang dipusatkan pada satu unit. Sedangkan azas desentralisasi adalah azas penataan arsip pada unit-unit dalam organisasi. Yang terakhir itu ada azas gabungan, adalah gabungan antara azas sentralisasi dengan azas desentralisasi. Selanjutnya kegiatan pengelolaan arsip, yaitu pada sistem penataan arsip ada berisi berdasarkan masalah, berdasarkan abjad, berdasarkan tanggal, berdasarkan nomor, dan berdasarkan wilayah. Selanjutnya prosedur penataan arsip. Di dalam prosedur ini meliputi yang pertama meneliti arsip yang akan disimpan, mengelompokkan arsip, meneliti kesesuaian lampiran, mengklasifikasi arsip, mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip, menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. Materi selanjutnya itu ada tata ruang kantor atau sekolah. Yang pertama ada pengertian tata ruang kantor. Tata ruang kantor merupakan penentuan kebutuhan-kebutuhan ruang dan tentang penggunaannya secara terperinci dari ruang-ruang tersebut untuk menyiapkan secara praktis faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak. Selanjutnya ada tujuan tata ruang kantor. Yang pertama, mencegah penghamburan tenaga dan waktu pelaksanaan kerja. Yang kedua, menjamin kelancaran proses pekerjaan. Yang ketiga, memungkinkan pemakaian ruangan secara efisien. Yang keempat, mencegah para pegawai lain mengganggu atau terganggu. Kelima, menciptakan kenyamanan bekerja bagi para pegawai. Yang keenam, memberikan kesan yang baik bagi para pegawai. Yang terakhir yaitu memberikan kesan yang baik bagi para tamu. Jenis-jenis tata ruang kantor meliputi yang pertama, pedoman letak, yang kedua, azas tata ruang kantor yang berisi tentang asas jarak terpendek, asas jarak segenap ruangan, asas perubahan susunan tempat kerja, dan terakhir lingkungan fisik. Nah, pada pedoman letak, kantor sebagai tempat diselenggarakannya pekerjaan tata usaha di dalamnya. Terdapat pegawai, perabot kantor, mesin kantor, dan alat-alat kantor. Karena kantor berfungsi sebagai tempat diselenggarakannya aktivitas kantor, maka penataan yang dilakukan harus diperhatikan untuk kelancaran proses aktivitas kantor yang dilakukan. Pada azas-azas tata ruang kantor, yang pertama tadi yaitu ada asas jarak pendek. Pada asas jarak pendek, proses tata ruang yang baik memungkinkan penyelesaian sesuatu pekerjaan kantor menempuh jarak sependek-pendeknya. Yang kedua tadi ada azas segenap ruangan. Nah, pada azas segenap ruangan, tata ruang kantor yang baik mempergunakan semaksimal mungkin ruangan yang ada, sehingga tidak ada ruangan yang dibiarkan
eh, tidak di, eh, tidak ada ruangan yang dibiarkan tidak terpakai. Selanjutnya tadi ada azas perubahan susunan tempat kerja. Pada penyusunan tata ruang kantor yang baik memungkinkan diadakannya perubahan dengan mudah atau disusun kembali tanpa banyak menelan biaya, waktu, dan proses pekerjaan yang sedang berjalan. Yang terakhir tadi ada lingkungan fisik. Pada lingkungan fisik, lembaga pendidikan hendaknya memperhatikan lingkungan fisik dalam kantor. Kenyamanan dan keamanan dalam bekerja dapat menghemat pengeluaran dan tenaga, sebab pegawai menjadi lebih energik dan sehat. Secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran mereka untuk menciptakan ide atau gagasan inovasi baru untuk kemajuan lembaga. Materi terakhir itu peran guru dalam administrasi ketetausahaan. Guru harus berperan atau terlibat dalam administrasi sekolah, terutama berkaitan dengan tata usaha sekolah seperti berikut. Yang pertama, merencanakan penggunaan ruang-ruang di sekolah. Yang kedua, merumuskan kebijakan tentang pembagian tugas mengajar guru-guru. Yang ketiga, menyelidiki buku-buku sumber bagi guru dan buku-buku pelajaran bagi murid-murid. Yang keempat, berperan dalam hal surat menyurat di lingkungan sekolah. Yang terakhir yaitu berperan sebagai penerima, penyotir, pencatat, pengarah, pengolah, dan penata arsip pada proses surat menyurat. Nah, sekian materi dari kelompok 9. Jika ada salahnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.